Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, beberapa waktu lalu saya sudah membahas konten Bapak Pluralisme Indonesia. Nah, di konten ini saya beri judul Bapak Sufisme Indonesia, yang isinya membahas tentang Syekh Siti Jenar, agar para penganut sufi ekstrim mau mengambil pelajaran dari bapak moyang mereka di Nusantara yang kesesatannya sudah dihukum mati para ulama. Saya mengambil faidah dari buku berjudul Fakta Baru Walid Songo, karya Ustadz Zainal Abidin bin Syamsuddin. Nah, sahabat muslim, Syekh Siti Jenar memiliki nama kecil San Ali, atau menurut kitab Walisana, Kasan Ngali Ansar. Dia mempunyai beberapa nama antara lain Siti Brit, Syekh Jabaranta, San Ali Ansar, Abdul Jalil, dan Syekh Lemah Abang. Siti Jenar digelari oleh Kramer sebagai Al-Halajnya Jawa, sehingga bisa jadi istilah abangan adalah suatu penisbatan yang ditujukan kepada Syekh Lemah Abang. Karena hingga saat ini dia selalu menjadi kiblat kaum abangan Indonesia, terutama Jawa, dan menjadi magnet rohani yang dianggap sebagai wali paling nyentrik, yang kecerdasan intelektual dan spiritualnya di atas rata-rata yang dimiliki oleh manusia. Namun sebagian pihak menganggapnya sesat dan murtad karena mengembangkan ajaran manunggaling kawulo lan gusti dan ajaran cara hidup sufi yang dianggap menyimpang dan bid'ah oleh Wali Songo, terutama Sunan Giri dan Sunan Bonang. Ajaran Syekh Siti Jenar merupakan penyatuan pemikiran antara mistik kejawen, animisme, Hindu, dan Buddha dengan pemikiran panteisme yang diambil dari filsafat Persia dan Platonisme, kemudian dikembangkan dalam Islam oleh Abu Yazid Al-Bistami, Husain bin Mansur Al-Halaj, dan kemudian Muhyiddin Ibnu Arabi. Abu Yazid Al-Bistami merintis doktrin Ittihad, sedangkan Al-Halaj merintis doktrin Al-Hulul. Meskipun keduanya membawa ajaran bercorak panteisme, namun perbedaannya jelas. Dalam doktrin Ittihad disebutkan bahwa manusia melebur hingga bersatu dengan Tuhan, sementara dalam Hulul tubuh manusia tidak melebur, tapi meresap menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Sedangkan Ibnu Arabi, menurut Ibnu Taimiyah, membawa pemikiran tasawuf filsafat yang bercorak ateis dan menggulirkan pemikiran wahdatul wujud. Implikasinya lebih besar pada pemikiran tasawuf panteisme, minimal melahirkan dua kesesatan. Yang pertama, menolak perbedaan antara khalik dengan makhluk, yang kemudian melahirkan pemikiran wahdatul wujud. Yang kedua, dengan penolakan adanya perbedaan antara khalik dengan makhluk, menimbulkan anggapan bahwa hukum syariat itu gugur dan tidak berlaku pada manusia, sehingga Ibnu Arabi ditolak oleh para ulama negeri Islam pada zamannya. Dan menurut para peneliti, asal mula pemikiran wahdatul wujud itu lahir dari pengaruh agama di India, kemudian menyusup ke dalam Islam melalui tasawuf filsafat, sehingga pemikiran wahdatul wujud bukan dari ajaran Islam. Atas dasar itulah para ulama pada masanya sepakat Al-Halaj dihalalkan darahnya, sedangkan ulama yang pertama kali menyatakan darah Al-Halaj halal adalah Qadhi Abu Amr, yang kemudian disetujui oleh para ulama yang lainnya. Malah dalam carita Purwaka Caruban Nagari juga menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar adalah penganut Syiah Muntadhar, yang merupakan golongan Syiah yang mengakui 12 imam, yaitu Syiah Imamiyah atau Rafidah. Sebenarnya asal-usul Syekh Siti Jenar hingga sekarang juga belum jelas. Belum ada sumber yang dianggap valid, apakah dia berasal dari Persia, atau asli Jawa, atau Malaka. Banyak kisah spiritual Syekh Siti Jenar yang nampak sekali direkayasa namun terkenal, yaitu saat dia dengan wirid tertentu mengubah dirinya menjadi gagak putih dan terkadang cacing, karena berulang kali ditolak berguru kepada Sunan Giri. Jika memang dia bisa merubah dirinya menjadi gagak putih dan cacing, itu pertanda dia memiliki ilmu sihir yang sangat tinggi. Untuk apa dia memaksa belajar kepada Sunan Giri yang justru mengajarkan Islam murni yang bersumber dari Al-Quran dan hadis? Karena Siti Jenar sangat benci Al-Quran dan Sunnah dan justru memperdalam sihir. Karena sihir dan Islam jelas saling bertentangan jauh. Sebetulnya inti ajaran Syekh Siti Jenar isinya adalah ajaran tasawuf wahdatul wujud. Dalam bahasa Jawa dikenal dengan keyakinan manunggaling kawulo dengan gusti, yang berarti zat Allah menyatu dengan hambanya, seperti keyakinan yang dikembangkan oleh Al-Halaj dan Ibnu Arabi yang akhirnya dihukum pancung berdasarkan fatwa para ulama. Dan wahdatul adyan, yaitu penyatuan agama-agama, dan kebatinan kejawen yang merupakan ajaran zindik.
Pada waktu Maulana Maghribi memberi wejangan bahwa yang disebut Tuhan Allah sejati itu wajibul wujud, maka Syekh Siti Jenar menjawab, aja anak kakehan semu, ia ingsun iki Allah nyata, ingsun kang sejati jejuluk Prabu Satmata, tan analian jatine ingkang aran bangsa Allah. Jangan kebanyakan semu, saya inilah Allah. Saya sebetulnya bernama Prabu Satmata, dan tiadalah lain dengan nama ketuhanan. Siti Jenar juga dianggap mengusung paham batiniah yang dengan terang-terangan menolak syariat. Siti Jenar mengatakan sadat, salat, puasa, kauri, apa dene jakat lawan fitrah, ujar iku dora kabe nora kenon ginugu, Islam tetap durjaning budi, ngapusi kieh ning titah, sinung swarga besuke, wong bodoh kanut ulama tarnyatane pada bae nora uning beda. Syekh Siti Jenar. Syahadat, salat, dan puasa, begitu juga zakat dan fitrah, semuanya tidak perlu dipercaya. Islam hanya sekedar jahatnya budi. Omong kosong, kalau nanti ada surga. Orang bodoh ikut ulama, ternyata sama saja kenyataannya. Beda dengan Syekh Siti Jenar. Kemudian katanya lagi, tan mituhu salat lawan jikir, jengkang jengking neng masjid ting krembiah, nora nana ganjarane, jen wus ngapal batukmu sejatine tanpa pinanggi, neng dunia bae pada susah, amemikul lara, sang saya tan beda. Marma Siti Jenar mung madep wajidi Gusti Zat roning kamal. Tidak perlu melakukan salat dan zikir, sujud dan ruku di masjid, naik dan turun. Tidak ada pahalanya, sehingga keningnya menghitam. Tetap tidak mendapatkan apa-apa. Di dunia sudah susah payah, beramal, dan ternyata tidak dapat apapun. Berbeda dengan Siti Jenar menghadap kepada Gusti Zat Rahim yang sempurna. Dengan demikian Siti Jenar menganggap budinya sejiwa dengan Hyang Widi. Dan ketika syahadat, salat, puasa, zakat, dan ibadah haji tidak diinginkannya, maka tidak perlu dilakukannya. Kemiripan pandangan ketuhanan Syekh Siti Jenar dengan agama panteisme Hindu bisa ditilik dari dialognya dengan para wali. Saya lemah abang berkata, Allah itu adalah keadaanku. Kenapa kawan-kawan pada memakai tedeng? Sesungguhnya aku inilah al-haq. Allah pun tiada wujud dua. Nanti Allah, sekarang Allah. Tapi zahir batin Allah. Kenapa kawan-kawan masih memakai gegedong, tedeng aling-aling? Cara melafalkan syahadat Syekh Siti Jenar juga nyeleneh, seperti yang dituturkan oleh Muhammad Salihin dalam bukunya Sufisme Siti Jenar. Asyhadu anna ningsun, la ilaha rupa ningsun, illallah pangeran ningsun, satu huni ora ana pangeran angin ingsun, kang badan nyawa kabeh. Asyhadu keberadaanku, la ilaha bentuk wajahku, illallah Tuhanku, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya. Nah, Siti Jenar membuat alasan yang sangat aneh bahwa menurut pandangan Jawa, pelaksanaan sholat 5 waktu itu bukan sholat yang sebenarnya. Dan kalau tetap mau disebut sholat, maka pelaksanaan sholat yang tampak lahir ini hanyalah hiasan dari sholat yang daim. Dalam pemahaman Jawa, sholat daim adalah sholat yang ditegakkan secara terus-menerus, tidak pernah putus, baik ketika berjaga maupun ketika tidur. Pandangan Syekh Siti Jenar dan para pengikutnya tentang seks juga sangat bebas. Tidak ada halal dan haram. Boleh sesukanya mengadakan hubungan intim meskipun bukan suami dan istri seperti Firqah Mazdak Persia. Pandangan murid-murid Syekh Siti Jenar terhadap seks yang amat jorok bisa disimak dari pernyataan Lebe lontang, lebe modin ngucap bari kadung sangan, lebe lontang denarani kalah ala edan, lebe lontang ngucap sarwi cecebolan, ya karepmu angarani marang ingwang, lebe lontang mudun masjid tetanyungan, lebe lontang cucul mari cecawedan, nyai lebe lontang maramapak dalan, nyai lontang kembene lungsuran salan, si jangi pun lungsuran jala tambalan, pan kapapag neng dalan banjur rangkulan, sakorone podo kangen bung ambungan. Nah, silakan cari sendiri terjemahannya. Bagaimana sosok semacam ini dianggap wali nyentrik, bahkan mengalahkan para wali lainnya? Maka sebenarnya Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya hanyalah kelompok barisan sakit hati yang tidak senang agama lama mereka tergeser oleh Islam. Sehingga mereka melakukan balas dendam dengan gerakan politik Syiah manunggaling kaula lan Gusti. Sementara dalam bidang moral dan teologi menganut mazhab Mazdak yang menyatakan bahwa wanita dan harta halal buat siapapun, seperti air, rumput, dan api. Setelah Sunan Giri sebagai ketua Wali Songo mendengar berita tentang ajaran Syekh Siti Jenar yang menyimpang, setelah ada laporan resmi yang masuk, beliau mengundang Syekh Siti Jenar untuk bermusyawarah masalah ngilmu. Kemudian dikirimlah 2 utusan untuk menyampaikan undangan tersebut kepada Syekh Siti Jenar. Keduanya memperoleh tanggapan sinis dan sikap penentangan dari Syekh Siti Jenar terhadap wali-wali yang lain. Syekh Siti Jenar berhasil diundang setelah kali kedua mengirim utusan.
forum terpecah menjadi dua kubu, yaitu Wali Sana, 8 wali, berhadapan dengan Syekh Siti Jenar seorang diri. Lalu terjadilah perdebatan. Perdebatan itu sengit. Setelah nyata dan yakin bahwa Syekh Siti Jenar tersesat dan murtad, maka para wali berusaha menasehatinya, namun dia bergeming dari pendiriannya. Dan akhirnya sidang Wali Songo sepakat menetapkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar berdasarkan pertimbangan hukum Islam. Dan pelaksanaan hukuman mati tersebut dilakukan setelah para wali berhasil mendirikan kerajaan Demak. Dan akhirnya Syekh Siti Jenar mengalami nasib malang yang menyedihkan persis seperti Al-Hallaj gurunya. Demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.